Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Ratnadewati, kelas 12 IPA 5 absen 14. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang katabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme adalah serangkaian reaksi yang merupakan proses pemecah senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitas. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Katabolisme merupakan suatu proses yang berbalikan dengan proses anabolisme, yaitu suatu proses pembongkaran di mana energi yang tersimpan digunakan untuk menyelenggarakan proses-proses kehidupan. Dalam katabolisme, terdapat respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Persamaan reaksi proses respirasi aerob secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. C6H12O6 ditambah 6CO2 menjadi 6H2O ditambah 6CO2 ditambah 675 kalori. Respirasi aerob terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom C menjadi asam pirufat yang terdiri dari 3 atom C dengan menghasilkan NADH dan ATP. Reaksi glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma atau di luar mitokondria. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Reaksi glikolisis terdiri dari 10 tahapan reaksi dan dapat digolongkan menjadi 2 tahap, yaitu tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Lalu ada dekarboksilasi oksida asam pirufat. Dekarboksilasi oksida asam pirufat berlangsung pada matriks mitokondria. Proses ini akan mengubah asam pirufat, senyawa yang berkarbon 3, menjadi asetil koenzim A, senyawa berkarbon 2. Dalam proses ini, menghasilkan suatu molekul NADH untuk tiap pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, ada siklus Krebs. Siklus Krebs berlangsung dalam matriks mitokondria. Tahap siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil koenzim A beratom C2. Yang bereaksi dengan asam oksaloasetat beratom C4 menghasilkan asam sitrat beratom C6. Secara bertahap, sistem sitrat melepaskan satu persatu atom C-nya hingga akhirnya kembali menjadi asam oksaloasetat beratom C4. Peristiwa ini diikuti dengan reaksi reduksi atau pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD+ dan FAD+, menghasilkan 2 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Dari seluruh rangkaian peristiwa siklus Krebs, dihasilkan 4 molekul CO2, 6 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Yang keempat, ada transport elektron. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Proses transport elektron ini sangat kompleks. Pada dasarnya, elektron dan H+ dari NADH dan FADH2 dibawa dari satu substrat ke substrat lain secara berantai. Setiap kali dipindahkan, energi yang terlepas digunakan untuk mengikat fosfat anorganik atau P ke molekul ADP sehingga terbentuk ATP. Pada bagian akhir terdapat oksigen atau O2 sebagai penerima atau aseptor.
sehingga terbentuklah H2O. Sejak reaksi glikolisis sampai siklus Krebs, telah dihasilkan NADH sebanyak 10 dan FADH2 2 molekul. Dalam transport elektron, NADH dan FADH ini mengalami oksidasi. Setiap oksidasi NADH menghasilkan kira-kira 3 ATP dan kira-kira 2 ATP untuk setiap oksidasi FADH2. Jadi, sistem transport elektron menghasilkan 34 ATP. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob disebut juga fermentasi. Fermentasi adalah proses pemecahan molekul yang berlangsung tanpa bantuan oksigen. Jika tak ada oksigen, sel tidak memiliki akseptor elektron alternatif untuk memproduksi ATP, sehingga terpaksa elektron yang didapatkan dari glikolisis diangkut oleh senyawa organik. Fermentasi mempunyai dua macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Contoh fermentasi alkohol adalah pembuatan tape singkong oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Lalu ada fermentasi asam laktat adalah pada pembuatan yogurt, acar, dan kimchi. Sekian video penjelasan katabolisme dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.